Kisah Raja Uwar Agung Arsitek Kekaisaran Benin. Awal kehidupan. Oba Uwar Agung, juga dikenal sebagai Ewer the Great, lahir di tengah keretakan politik dan konflik internal di Kerajaan Benin. Sebelum ia naik tahta, Benin adalah sebuah kerajaan kecil dengan struktur pemerintahan yang lemah dan sering diguncang perang saudara antara keluarga bangsawan. Ewer berasal dari garis keturunan kerajaan, namun ia tidak langsung menjadi raja. Sebagai seorang pangeran muda, ia mengalami pengasihan dan harus mengembara keluar dari tanah Benin karena pertikaian politik. Selama pengasingannya, ia belajar banyak tentang dunia luar, ilmu pengobatan, seni, dan cara memimpin rakyat. Di masa ini pula, ia memperoleh pengetahuan mistis dan kekuatan spiritual yang kemudian memperkuat auranya sebagai pemimpin. Perebutan tahta. Sekembalinya ke Benin, Ewer menyusun strategi untuk merebut tahta dari raja yang saat itu berkuasa. Dengan kecerdasannya dan dukungan rakyat, serta kelompok-kelompok militer, ia berhasil merebut kekuasaan pada sekitar tahun 1440 dan memproklamirkan dirinya sebagai Oba Ewer, yang berarti Oba yang telah kembali membangun Kekaisaran Benin. Setelah naik tahta, Ewer langsung melancarkan serangkaian reformasi besar-besaran. Ia dikenal sebagai pemimpin visioner yang mengubah Benin dari kerajaan kecil menjadi kekaisaran besar yang berpengaruh di wilayah Afrika Barat. Berikut adalah beberapa pencapaian besar semasa hidupnya. 1. Sentralisasi pemerintahan. Ewer memperkuat kekuasaan pusat dengan membatasi kekuasaan bangsawan dan membentuk sistem birokrasi yang kuat. Ia menciptakan struktur administratif yang melibatkan pejabat-pejabat loyal untuk mengelola wilayah kekuasaannya. 2. Ekspansi wilayah. Di bawah kepemimpinannya, Kekaisaran Benin memperluas wilayahnya melalui perang dan diplomasi. Banyak kota dan desa di sekitar ditaklukkan dan dijadikan bagian dari kekaisaran. Ia mendirikan koloni dan membangun hubungan perdagangan dengan berbagai wilayah di pesisir Atlantik dan pedalaman Afrika. 3. Reformasi sosial dan hukum. Ewer menciptakan sistem hukum dan adat baru yang disebut Ewol, yang dijadikan pedoman hukum dan tata krama kerajaan. Ia menata kembali struktur sosial, masyarakat dan memperkuat posisi Oba sebagai pemimpin sakral yang tak tersentuh. 4. Arsitektur dan seni. Di bawah pemerintahannya, ibu kota Benin City direnovasi menjadi kota besar dengan tembok-tembok besar, jalan-jalan lurus, dan tata kota yang rapi. Ia membangun istana kerajaan megah dan memperkenalkan seni ukir perunggu dan gading yang kelak menjadi ciri khas Benin dan terkenal di seluruh dunia. Ia mempekerjakan para seniman istana untuk mendokumentasikan sejarah dan mitos dalam bentuk patung dan relief yang kini disebut sebagai Benin Bronzes. 5. Kepercayaan dan budaya. Ewer juga membawa reformasi keagamaan, memperkenalkan ritual-ritual baru, festival kerajaan, dan memperkuat posisi raja sebagai perantara antara dunia manusia dan dunia roh. Ia memperkenalkan festival tahunan seperti Gui Festival, yang merayakan kekuatan spiritual Oba dan kerajaan. Akhir hayat dan warisan. Raja Ewer wafat pada tahun 1473, namun warisannya tetap hidup hingga berabad-abad kemudian. Ia dikenal sebagai pendiri Kekaisaran Benin modern, yang bertahan hingga datangnya kolonialisme Eropa. Namanya terus dikenang sebagai pemimpin jenius, spiritual, dan revolusioner yang berhasil menyatukan bangsa, membangun budaya, dan memperkuat identitas rakyat Benin. Banyak struktur dan tradisi yang ia ciptakan masih hidup dalam budaya Edo di Nigeria hingga hari ini.